Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanisa Ranggainisa Fitri dengan NPM C1C022113. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai imbalan kerja. Apa sih imbalan kerja itu? Imbalan kerja merupakan segala bentuk kompensasi atau penghargaan yang diterima para pekerja atas kinerja yang mereka lakukan dalam perusahaan. Imbalan kerja diatur di dalam PSAK nomor 24 untuk pemberi kerja yang mencakup imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Mari kita bahas satu persatu mengenai imbalan kerja tersebut. Kita bahas materi mengenai imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang diterima oleh karyawan yang bersifat jangka pendek. Artinya, imbalan tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu seperti gaji, upah, bonus, cuti berimbalan, dan bagi laba. Nah, kita kan sudah tahu apa itu gaji, upah, dan bonus. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai cuti berimbalan. Nah, cuti berimbalan ini merupakan cuti atau hari libur yang diberikan kepada karyawan untuk tidak bekerja. Namun, mereka masih mendapatkan pembayaran atau imbalan. Jadi, perusahaan harus mencatat dan mengakui seberapa banyak uang yang diperkirakan akan dibayarkan kepada karyawan untuk cuti berimbalan di masa depan saat karyawan tersebut memperoleh cutinya. Ketika karyawan benar-benar mengambil cuti, perusahaan juga harus mencatat jumlah uang yang sebenarnya dibayarkan. Jurnal yang dibuat adalah beban imbalan kerja, yaitu cuti berimbalan pada kas. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pesangon. Pesangon dapat diberikan kepada karyawan jika perusahaan memberhentikan karyawan tersebut secara langsung atau di PHK dan perusahaan menawarkan kepada karyawan untuk mengundurkan diri secara sukarela. Besarnya nominal pesangon dihitung sesuai dengan masa kerja. Pembayaran pesangon haruslah dalam bentuk uang tunai, kecuali karyawan menyetujui pembayaran dalam bentuk non-tunai. Pesangon hanya terkait dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan, bukan pertukaran jasa di masa depan. Perusahaan akan mengakui sebagai utang dan pengeluaran atau beban pada catatan keuangannya sebelum benar-benar membayar pesangon kepada karyawan. Jika perusahaan telah mengkomunikasikan kepada karyawan tentang pesangon yang akan mereka terima sebagai akibat dari keputusan perusahaan, maka perusahaan tidak dapat membatalkan tawaran tersebut. Nilai pesangon diukur sebagai imbalan kerja jangka pendek jika jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah periode pelaporan, dan sebagai imbalan kerja jangka panjang jika jatuh tempo setelah 12 bulan. Dalam kasus di mana perusahaan menawarkan karyawan untuk mengundurkan diri secara sukarela, nilai pesangon yang akan diakui sebagai beban harus diukur berdasarkan perkiraan jumlah karyawan yang kemungkinan akan menerima tawaran tersebut. Penilaian ini menghasilkan liabilitas kontingensi. Liabilitas ini dapat diestimasi dengan mempertimbangkan minat awal karyawan
dalam menerima tawaran tersebut. Ini berarti bahwa perusahaan harus memperkirakan jumlah pesangon yang mungkin harus mereka bayarkan kepada karyawan yang menerima tawaran pengunduran diri secara sukarela berdasarkan minat awal karyawan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja ini dari namanya saja pasca kerja, yang berarti imbalan ini akan diberikan perusahaan ketika karyawan telah menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca kerja ini bersifat jangka panjang. Contohnya seperti pensiun, asuransi, dan lain sebagainya. Program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas yang terpisah. Contohnya seperti dana pensiun. Nanti perusahaan akan menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, dan dana pensiun tersebut akan diberikan kepada karyawan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan dana pensiun dan dana perusahaan agar tidak bercampur, dan juga untuk melindungi ketersediaan dana tersebut bagi para karyawan saat pensiun nanti. Program imbalan pasca kerja ini terdiri dari dua jenis, yaitu program iuran pasti dan imbalan pasti. Dana atas program imbalan kerja harus dikelola sesuai dengan entitas yang mengelolanya. Seperti dana pensiun, itu dapat dibagi menjadi dua entitas, yakni dana pensiun pemberi kerja, yakni pensiun pemberi kerja ini kayak anak perusahaan yang khusus mengelola dana pensiun. Persentanya ini terdiri dari karyawan perusahaan pendiri atau mitra pendiri yang bertujuan untuk menyelenggarakan program imbalan atau iuran pasti. Entitas selanjutnya ini ialah dana pensiun. Lembaga keuangan ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program iuran pasti yang pesertanya terdiri dari berbagai perusahaan. Pada program iuran pasti, pemberi kerja membayarkan uang yang telah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun, imbalan yang akan diterima belum ditentukan jumlahnya, karena tergantung dari ketersediaan aset program. Di program ini, pemberi kerja bertanggung jawab pada iuran yang dibayarkan setiap bulan. Jika perusahaan membayar iuran sesuai jatuh tempo, maka akan diakui sebagai beban. Begitupun sebaliknya, yang akan diakui sebagai liabilitas. Sedangkan program imbalan pasti merupakan imbalan yang sudah diketahui atau disepakati oleh pemberi kerja, dan pekerja mengetahui berapa jumlah imbalan yang akan diterima. Namun, iurannya ini belum diketahui. Di program imbalan pasti, perusahaan memiliki tanggung jawab atau kewajiban pada imbalan yang akan diberikan jika imbalan tidak sesuai kesepakatan awal. Maka, perusahaan harus menanggung atau menambah imbalan tersebut. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan membayarkan dana secara periodik kepada dana pensiun, yang nantinya dana tersebut akan diinvestasikan sebagian aset program. Namun, dalam pengelolaan investasi atas aset program tersebut, terdapat ketidakpastian terkait hasil investasi. Hasil ini dapat menimbulkan perbedaan antara imbal hasil yang diharapkan dengan imbal hasil aktual. Untuk menyediakan dana aset program tersebut, perusahaan harus menanggung risiko, yakni risiko aktuarial, yang berarti jumlah kewajiban imbalan pasti berbeda dari yang diharapkan, dan risiko investasi, yaitu hasil
aset program berbeda dari yang diharapkan. Namun, kedua risiko tersebut memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan aktuaria ini dapat terjadi jika perhitungan aktuaria terkini lebih tinggi daripada kewajiban imbalan pasti, atau aset program lebih tinggi dari yang diharapkan. Begitupun sebaliknya. Pelakuan akuntansi imbalan pasti ini ada dua, yaitu kewajiban dan aset program. Kewajiban pasti merupakan kewajiban yang diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto yang disebut nilai kini kewajiban imbalan pasti atau disingkat menjadi NKKIP. Faktor-faktor NKKIP dipengaruhi oleh biaya jasa, yaitu biaya jasa kini yang timbul akibat bertambahnya masa kerja. Yang kedua ini biaya jasa lalu, yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen yang dapat meningkatkan atau menurunkan nilai NKKIP, serta melakukan quartilement yang dapat menurunkan nilai NKKIP, dan yang terakhir itu ada keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Sedangkan aset program ini merupakan investasi dari dana pensiun yang digunakan atau disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Faktor-faktor aset program ini ialah pendapatan bunga, iuran atau penarikan, dan yang terakhir pengukuran kembali. Akuntansi program imbalan pasti berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran nilai liabilitas di neraca serta nilai beban di laba rugi. Liabilitas di neraca adalah selisih antara nilai kewajiban imbalan pasti atau NKKIP dan aset program NWAP. Jika NKKIP lebih tinggi, terdapat defisit. Jika sebaliknya, itu surplus. Nilai surplus disesuaikan dengan batas atas aset. Beban di laba rugi dihitung dari biaya jasa dan beban bunga bersih. Komponen beban dan pendapatan mempengaruhi jumlah beban yang diakui di laba rugi. Imbalan kerja selanjutnya ialah imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang berarti imbalan selain pasca kerja atau pesangon yang jatuh temponya itu lebih dari 12 bulan. Imbalan ini meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen, penghargaan masa kerja, dan lain sebagainya. Pelakuan akuntansi imbalan kerja jangka panjang lainnya ini, perusahaan menghitung total nilai neto dari jumlah biaya jasa, biaya bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali dari imbalan pasti neto. Nilai neto tersebut nantinya akan diakui di dalam laporan laba rugi, kecuali jika terdapat standar akuntansi lain yang mensyaratkan atau mengizinkan jumlah tersebut termasuk dalam bea perolehan aset. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai imbalan kerja. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.